Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Cilacap, akan melihat budidaya sidat. Mari kita lihat jalanan. Ini kita jalan dulu menggunakan getek sama Mas Rudi yang punya sidat. Kalau kemarin kita bikin konten tentang bagaimana di stadia glass eel, sekarang di stadia pembesarannya Mas Rudi ya, sampai konsumsi. Ya. Oke, mari kita jalan. Mas Rudi, kenapa kok nggak dibudidayakan daerah sini? Kok harus apa? Ya, naik perahu gitu ya. Yang pertama, lahan awal yang kita miliki di sana untuk uji coba. Ya. Yang kedua itu jauh dari masyarakat, dari tempat tinggal masyarakat. Jadi bukan berarti keamanannya ya, tapi lebih pada ya. Kalau misalkan banyak yang datang, banyak yang lihat, itu kan kadang-kadang kalau dekat dengan pemukiman masyarakat itu kan kadang sampah atau apalah, mungkin secara kenyamanannya gitu kurang lah gitu. Jadi ya mungkin dari sisi keamanannya juga termasuk lah ya. Kalau di sana kan bukan terisolasi, jadi harus menggunakan perahu. Terus kalau misalkan lewat darat kan jalannya jalan tanah gitu ya. Ya. Jadi sering kesulitan untuk datang ke sana. Jadi meminimalisir risiko-risiko lah. Itu ya. Ya seperti itu. Oke lah. Kalau untuk sidatnya sendiri sudah berapa lama sih Mas Rudi menggeluti ini Mas? Saya pertama tahun 2010 saya sewa kolam di Tasikmalaya, itu coba-coba itu pembesaran sidat 2010. Nah, kalau yang di sini? Sini 2015 ya. 2015. Setelah di Tasik, di Bogor kita 5 tahun, saya tertarik dengan bukan tertarik lagi karena saya tuh asli kelahiran sini. Saya tahu bahwa di sungai ini tuh habitatnya sidat gitu. Jadi kayaknya kok bagus kalau kita bikin kolam deket sungai, airnya kita ngambil dari sungai, alirkan ke kolam, terus kita kasih makan dengan pakan yang bagus gitu ya, pasti pertumbuhannya lebih bagus dan dia seperti di habitat dia gitu loh. Nah itu sih. Berarti kira-kira di sungai ini juga ada? Oh banyak. Banyak. Zaman saya kecil pulang sekolah, saya cari cacing, mancing itu sebentar aja udah dapat banyak. Termasuk sidat itu ikan endemiknya sini gitu. Itu ya. Ini teman-teman lokasinya kita harus pakai perahu dulu nih menuju lokasinya. Jadi mungkin kalau ada nanti teman-teman ingin ke Cilacap, nanti bisa ke tempatnya Mas Rudi di salah satu pembelian ikan sidat. Asik ini perjalanannya. Kalau warga sini Mas masih kadang menemukan atau nangkap sidat di sungai sini Mas? Banyak, bahkan banyak nelayan yang memang menangkap sidat. Mereka menggunakan bubuk, mereka alat tangkap ya, perangkap gitu, pakai paralon, kasih apa namanya,
sidatnya itu rata-rata sudah cukup besar ya. Ada yang sudah konsumsi, paling kecilnya sekelingking lah. Itu ya. Ya kalau yang glasil di sungai ini tidak ada. Kenapa gitu nggak ada? Kira-kira? Ya mungkin kalau saya ini kan sih terjadinya sedimentasi di muara. Nah, Ya di muara itu, muara sungai yang laut itu udah agak tertutup gitu. Kayaknya itu sih penyebabnya. Ya itu salah satu. Yang kedua mungkin ya memang sedikit rusaknya ekosistem di sungai gitu ya. ya. Itu sih Ini sebenarnya kalau dari laut berapa kilo? sekitar ada kalau 5 kilo 5 kiloan ada ya, ya? 5 kiloan. Berarti airnya ini apa, payo atau tawar? Tawar. Tawar ini masih tawar ini ya? Tawar, tapi kalau di sini dari kemarau misalkan lebih dari 2 atau 3 bulan tidak ada hujan, Hah? air laut kan mendekat ke sini. Ah. Jadi terjadi payo. Oh gitu. Ya salinitas di angka 6 7 gitu. Nah, kalau sidat sendiri itu sebenarnya setelah lepas glasil ke petak budidaya itu dia yang dibutuhkan payo atau tawar? Tawar, Tawar ya? tawar. Karena gini, sidat itu lahirnya di laut Hah? dengan salinitas 30-an, 30 32. Tapi setelah dia lahir kemudian dia akan ngejar ke air tawar. Nah, dan nanti bertahap dari glass eel menjadi baby eel itu semakin maju ke sungai, Nah, semakin besar semakin ke air tawar gitulah intinya. Nah itu sidat seperti itu, kehidupan sidat seperti itu. nanti kalau udah dewasa balik Udah lagi. dewasa mateng gonat ke laut, Laut gitu ya? ke laut nanti bertelur di laut lagi, Hah? nanti ke air tawar lagi. Ini kebalikan ikan salmon. Oh. Kalau ikan salmon kan bertelur di air tawar, Hah? besar di air laut. Nah. Nah kalau sidat kebalikan. Nah gitu. Oh, gitu ya Mas ya. Tahu saya. Sini malamnya masih asri ya Mas ya? Masih asli. Cuman perbedaan yang zaman saya masih kecil sama sekarang, kalau dulu itu kan hutan bako nih, pinggir-pinggir ini bako, jadi masih banyak bahasanya rumpun-rumpun, tempat Gitu. sidat bersembunyi, tempat sidat bermain mungkin ya. Kalau sekarang kan sudah jarang, jadi itu yang membuat sepertinya makin kesini makin kelihatan berkurang gitu loh Iya. populasinya. Terus ini kok apa? Ada waring di pinggir kalinya apa Pak? Nah, ini nelayan-nelayan yang cari ikan. Oh gitu. Ya namanya netek. Jadi pada saat air tinggi dia pasang jaring ini. Begitu nanti airnya surut, kan ikannya sudah pada ini Terjebak di situ. terjebak di situ, tinggal ngambilin. Oh iya iya makanya ini di sepanjang sungai kok ada waring di pinggirnya. Nah, kalau kolam Mas Rudi, baiknya tanah apa beton menurut sampean? Saya dari tahun 2010 sampai ke sekarang itu sudah mencoba berbagai kolam. Kolam beton, kolam terpal, kolam fiber, kolam keramba apung, kolam tanah. Terbaik kolam tanah. Kenapa? Karena kolam tanah itu mengandung banyak unsur hara. Itu salah satu. Yang kedua juga ada tumbuhnya plankton, tumbuhnya bakteri probiotik ya, bakteri plus yang memang untuk mengurai amoniak dan lain sebagainya ya. Jadi pertumbuhannya selain pertumbuhannya lebih bagus karena seperti di habitatnya, juga
pengelolaan airnya lebih gampang, lebih mudah, tidak repot. Nah kalau kolam beton rata-rata gagal. Kenapa gagal? Karena kolam beton itu sisa pakan yang pecah atau kotoran atau lendir yang lepas itu tidak bisa terurai, tidak mudah terurai karena bakteri tidak bisa tumbuh dengan baik gitu ya, bakteri probiotik ya, tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, kalau mau menggunakan kolam beton, itu kan biasanya itu yang digunakan oleh Jepang ya. Jepang itu menggunakan kolam-kolam beton. Tapi teknologinya juga harus ngikutin Jepang. Kalau di masyarakat kita di Indonesia rata-rata kolam beton cuma pakai kucuran air, filternya filter seadanya, itu nggak akan nututi, nggak akan cukup untuk apa namanya membersihkan airnya gitu loh, filternya nggak maksimal. Beda kalau di Jepang kan memang filternya luar biasa, semua terkonek dengan monitor, terus menggunakan apa namanya oksigen liquid. Jadi otomatis bila mana oksigennya turun langsung otomatis nyembur gitu, jadi naik gitu loh. Jadi semua dari setelan pH-nya, dari suhu dan lain sebagainya semua sudah tersetting gitu loh. Ya memang itu cost-nya lebih tinggi gitu. Nah, di Indonesia dengan alam yang kita baik dan bagus gitu ya. Bahkan orang Jepang teman saya yang datang ke sini tuh merasa iri melihat di Indonesia itu budidaya enak banget loh gitu. Cost-nya bisa turun jauh sekali gitu. Nah ini sudahlah, kita manfaatkan alam saja. Kita manfaatkan alam budidaya dengan sistem alam gitu, dengan outdoor gitu. Tapi penanganannya juga ya mungkin semi intensif lah ya. Jangan mentang-mentang alamnya baik, budidayanya kita asal taruh sudah, tidak kita urus, tidak kita pelihara gitu. Karena kan tetap apa namanya yang prinsip budidaya itu kan aquaculture gitu loh, bukan fishculture. Jadi yang harus kita perhatikan adalah air gitu loh. Kita harus budidaya air, bukan budidaya ikan. Nah kalau budidaya ikan pada saat datangnya dilihat ikan, bodo amat airnya. Tapi kalau kita bicaranya budidaya air, yang paling datang pertama ke kolam kita lihat adalah airnya. Ikan akan mengikuti gitu loh. Jadi sebenarnya sangat mudah hidup di Indonesia atau para pembudidaya ikan di Indonesia gitu, untuk tidak usah merekayasa terlalu yang cost-nya tinggi gitu loh. Dengan cost rendah saja cukup sebenarnya. Tinggal kita konsentrasi pada airnya saja. Ini airnya harus kita kultur, harus kita bagaimana caranya selalu bersih gitu ya. Dengan cara apa? Ya teknologi probiotik kita ini kan gitu loh. Penambahan air yang memang sudah dianggap oke, bagus untuk penambahan aja. Ini pakai probiotik juga mas? Pakai apa? Probiotik juga yang pakai probiotik lingkungan dan probiotik campuran untuk dicampurkan pada pakan.